Puji kebesaran-Mu, nama-Mu Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Nama Tuhan yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama yang membebaskan, nama yang telah membebaskanku. oh, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, ada kuasa dalam nama Yesusku.
how you're beautiful, you're gracious and majesty. Lord, how you're wonderful, you're loving, full and merciful. I cast my fear, my sorrow, my pain, my cry, my trouble, and all I hear you say that you love me. I glorify your name, I will give praises. You are my strong rock, my place of salvation. My heart rejoices in your salvation. I will sing to you forever and ever. Gracious and majesty. Lord, how you're wonderful, you're loving, full and merciful. I cast my fear, my sorrow, my pain, my cry, my trouble, and all I hear you say that you love me. I glorify your name, I will give praises. You are my strong rock, my place of salvation. My heart rejoices in your salvation. I will sing to you forever and ever. I glorify your name, I will give praises. You are my strong rock, my base of salvation. My heart rejoices in your salvation. I will sing to you forever and ever. I will give praises. As I can see the path that I take, the lie I know your word never forsake. You hold my feet with your unfailing hand. Oh Jesus, in you I remain. Oh, as I can see the path that I take, the lie I know your word never forsake. You hold my feet with your unfailing hand. Oh Jesus, in you I remain. As I can see the path that I take, the
oh sufficient. My heart rejoices in your salvation. I will sing to you forever and ever. I will sing to you forever and I will sing to you. I will sing to you forever and ever. Shalom JC, welcome back to JC from home. Seneng banget bisa balik lagi sama teman-teman semua di JC online hari ini. Nah, sebelum kakak masuk ke firman Tuhan hari ini, yuk kakak undang kita untuk sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengagumi kebesaran-Mu, kembali kami mengagumi kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, kelimpahan, rahmat, berkat-Mu kepada setiap kami hingga hari ini ya Tuhan. Dan saat ini kami di hari Minggu ini ingin mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Kami ingin belajar lebih lagi dari firman-Mu. Engkau berkati setiap kami, memberikan kami telinga yang mau dengar-dengaran dan hati yang mau taat serta tunduk pada firman Tuhan. Dan ya Tuhan berkati setiap kami sekali lagi agar bisa mengikuti dan mendapat firman-Mu lebih lagi Tuhan. Jamah dari bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi firman-Mu agar menyampaikan isi firman-Mu dengan cara yang sederhana dan dapat dimengerti. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata-kata yang berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami. Mari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ya agak mau sapa sekali lagi nih teman-teman semua. Shalom semua, shalom. Apa kabarnya hari ini teman-teman yang di rumah? Happy Sunday. Aku sekali lagi seneng banget bisa ada sama teman-teman hari ini. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan lebih lagi nih. Nah, teman-teman ingat nggak sepanjang bulan ini, terutama minggu lalu udah disampaikan tuh, tema kita sepanjang bulan ini apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau teman-teman mungkin lupa nih, apa sih tema kita Kak sepanjang bulan ini? Tema kita sepanjang bulan ini adalah koneksi ilahi membawa berkat yang besar bagi keluarga teman-teman. So, di bulan ini, di secara khusus bulan November ini, kita banyak ngomongin soal berkat bagi keluarga. Tentunya di bulan-bulan yang lalu kita udah banyak ngomongin soal koneksi ilahi. Tentang hubungan sama Tuhan, dapat membawa berkat yang besar bagi kita. Nah, secara khusus hari ini kita mau ngomongin keluarga, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga nih, minggu lalu udah dijelasin tuh sama kakaknya, Kak Melvin. Minggu lalu udah nyampain banyak banget soal pembukaan atau opening. Apa sih yang harus kita tahu soal tema bulan ini? Nah, untuk hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh yang ada di Alkitab. Siapa sih tokohnya? Itu adalah Yusuf. Nah, mungkin teman-teman pasti udah tahu nih, Yusuf itu siapa sih? Nggak mungkin nggak tahu dong. Tapi kalau mungkin siapa tahu lupa, Yusuf yang mana Kak? Yusufnya bapaknya Yesus, Yusuf anaknya Yakub, atau Yusuf kawan aku yang sering main-main sama aku gitu. Yusuf yang mana nih Kak? Banyak Yusuf soalnya kan. Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh namanya Yusuf. Teman-teman boleh baca mulai dari Kejadian 37 teman-teman. Nah, aku mau jelasin sedikit nih soal Yusuf. Siapa sih Yusuf? Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi ayahnya. Jadi Yusuf itu anak dari Yakub. Kalau teman-teman ingat di Alkitab, di Kejadian terutama, Kejadian itu banyak jelasin tokoh-tokoh mulai dari Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian sekarang ini anaknya Yakub, yaitu Yusuf. Teman-teman boleh baca mulai dari Kejadian 37 yang buat bakal tahu soal siapa sih Yusuf ini. Jadi Yusuf ini adalah seorang anak dalam sebuah keluarga yang besar. Dia punya 11 saudara gitu. Dia anak ke-11 dari 12 bersaudara. Tapi dia yang paling disayangi oleh ayahnya. Ditulis di Alkitab dibanding saudara-saudaranya, si Yusuf ini anak yang paling dikasihi teman-teman. Bahkan sampai dibelikan sebuah jubah mahal nih sama ayahnya. Jubahnya sangat bagus. Nah, Yusuf ini udah sangat dikasihi lebih dari saudara-saudaranya. Tentunya banyak yang cemburu dong saudaranya sama Yusuf. Apalagi dia dibeliin baju yang mahal. Coba teman-teman bayangin, teman-teman punya adik atau kakak atau abang. Terus kamu nggak dibeliin apa-apa nih. Tiba-tiba adik kamu atau kakak kamu atau abang kamu itu dibeliin baju yang mahal. Sementara kamu nggak dapat. Sakit hati nggak? Oh, kalau nggak sakit hati bagus. Keren berarti anak-anak GC.
Tapi beda dengan kakak-kakaknya Yusuf. Kakak Yusuf itu iri dan cemburu sama adiknya ini. Nah, udah iri dan cemburu gara-gara dikasih baju bagus nih. Si Yusuf mendatangi kakak-kakaknya lagi nih. Ngomong kayak gini, Kak, aku tadi mimpi nih Kak. Mimpi apa Sup? Gitu kan. Aku tadi mimpi Kak, mimpi kalau kita lagi ngikat gandum nih kan. Terus tiba-tiba gandumnya orang kakak-kakak semua itu tunduk sama gandumnya aku. Wah, masa artinya kita harus tunduk sama Yusuf gitu kata kakaknya. Makin cemburu kakak-kakaknya. Gitu kan, Yusuf ini udah tahu disayangi banget. Malah dipanas-panasin nih kakaknya. Gitulah kurang lebih kisah Yusuf. Sampai akhirnya teman-teman, karena kakaknya ini, kesel kali aku nengok si Yusuf ini. Akhirnya si Yusuf ini sampai dimasukkan sumur, terus dijual sama seorang pedagang gitu. Dijadikan budak di tanah Mesir. Nah, itu kisah dari Yusuf. Kita mungkin lahir di keluarga yang berbeda-beda ya teman-teman. Teman-teman pasti punya keluarga yang masing-masing, punya orang tuanya masing-masing, saudaranya masing-masing. Dan teman-teman itu nggak bisa milih lahir di mana. Mungkin teman-teman ada yang jadi seperti Yusuf. Kamu sangat disayangi, sampai akhirnya saudara-saudaramu cemburu dan akhirnya ngebully kamu mungkin saudara-saudara kamu. Atau mungkin ada yang tidak terlahir sedikit beruntung kayak Yusuf. Di mana tidak ada satupun di keluarganya yang sayang sama dia. Atau mungkin bahkan kamu lahir di keluarga yang bahkan gak bisa susah makan, gak punya orang tua, gak punya saudara, kesepian. Kita lahir di keluarga yang berbeda-beda pastinya. Setiap keluarga punya masalah dan kelebihannya masing-masing. Kita gak bisa milih lahir di mana. Yusuf gak milih untuk lahir di keluarga Yakub. Yusuf gak milih untuk jadi anak kesayangannya Yakub. Yusuf juga gak milih untuk menjadi lebih dari saudara-saudaranya. Yusuf nggak milih itu teman-teman. Tapi Yusuf lahir di keluarga itu, Yusuf tetap berlaku seperti Yusuf biasanya, sampai akhirnya dibenci sama saudara-saudaranya, dan juga dijual teman-teman. Coba bayangi teman-teman ada di posisinya si Yusuf. Udah mungkin orang tuanya baik banget sama kamu. Tapi saudara-saudara kamu malah jadi iri, jadi nggak suka sama kamu. Kamu bayangin ada di posisi itu. Kamu bayangin ada di posisi di mana kamu dijual, dikasih sama orang yang nggak dikenal. Kalau kamu bayangin kamu ada di posisi itu gimana rasanya? Pasti nggak enak kan teman-teman? Mungkin banyak dari kita ngalami hal yang serupa. Dibenci, nggak disukai oleh saudara-saudaranya. Bahkan ada yang sampai mendapat kekerasan dari keluarganya, dari saudaranya. Bahkan dan masih banyak hal-hal lainnya yang mungkin kita alami. Tapi teman-teman tahu nggak sih? Di Alkitab itu tertulis kayak gini. Di Mazmur 133 ayat 1-3. Aku bacain ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara hidup diam bersama dengan rukun. Ketika kita hidup diam, ketika kita hidup rukun dengan bersama-sama dengan keluarga kita, terutama dengan saudara-saudara kita, maka akan ada berkat yang mengalir sama kita untuk selama-lamanya, teman-teman. Dan Yusuf paham akan hal itu. That's why tema kita hari ini, kita ngomongin mulai dari aku. Nanti kakak akan lanjutin, tapi di akhir ceritanya, Yusuf ngampuni saudara-saudaranya. Tanpa tahu saudara-saudaranya minta maaf sama dia atau enggak. Saudara-saudaranya kira-kira merasa bersalah enggak sama dia ya. Tanpa tahu itu, Yusuf ngampuni saudara-saudaranya. Mungkin kita enggak tahu nih teman-teman, gimana sih rasanya Yusuf. Mungkin kita ngalami ada yang mungkin lebih enak dari Yusuf, atau ada yang lebih parah dari Yusuf. Tapi Yusuf setelah mengalami itu dia ngampuni saudara-saudaranya, teman-teman. Kita mungkin merasa kayak, Kak, mereka jahat sama aku. Orang tuaku jahat sama aku, Kak. Papa mamaku jahat sama aku. Adik aku jahat sama aku. Abang aku jahat sama aku. Kakak aku jahat sama aku. Kenapa aku harus ngampuni mereka, Kak? Aku nggak mau tahu, pokoknya kalau nggak mereka minta maaf sama aku nggak mau, Kak.
Banyak dari kita mungkin merasa hidup ini nggak adil. Kenapa sih tema hari ini harus mulai dari aku? Kenapa sih tema hari ini harus ngomongin aku sebagai anak remaja, anak GC? Harus aku yang mulai untuk ngampuni, padahal mereka yang salah, Kak. Nah, kalau mereka nggak mau, mungkin kayak kamu rasa, kalau mereka nggak minta maaf, aku ngapain minta maaf? Aku ngapain ngampuni mereka? Gak adil. Tapi teman-teman dibilang di sini, ketika kita hidup indah berrukun dengan saudara-saudara kita, akan ada berkat yang mengalir, teman-teman. Yusuf nggak nunggu saudara-saudaranya untuk minta maaf sama dia. Yusuf nggak nunggu saudara-saudaranya untuk datang sama dia, sumbah sujud sama dia, minta maaf. Maaf Yusuf, dulu kami jual kau Yusuf. Yusuf nggak nunggu itu, teman-teman. Tapi Yusuf ketika ada suatu masa, akan lanjutin cerita Yusuf ya. Ketika ada suatu masa di mana tiba-tiba ada kekeringan di seluruh bumi gitu. Mesir satu-satunya tempat yang punya persiapan gitu. Jadi mereka bisa ngejual banyak bahan masakan, bahan makanan, sehingga nggak kelaparan banget nih di Mesir gitu. Nah, dalam masa kekeringan itu, keluarganya Yusuf yang di kampungnya gitu ya, yang di kampungnya itu juga kena kekeringan itu, kena masa kelaparan itu. Jadi mereka mau nggak mau datang tuh ke Mesir untuk beli gandum gitu, untuk beli makanan gitu. Dan di situ Yusuf ngelihat saudara-saudaranya masih kenal nih, saudara-saudaraku gitu. Tapi kayak stay tune dulu masa langsung saudaraku enggak, dia stay tune dulu kayak kan ngapain kesini marah-marah. Saudaranya itu nggak kenal sama Yusuf, dia nggak tahu itu Yusuf. Waktu melihat saudara-saudaranya ini, Yusuf itu udah punya posisi penting di Mesir. Yusuf itu udah jadi orang hebat di Mesir. And you know guys, dengan posisinya itu, dia bisa ngelakuin apa aja. Dia bisa ngehukum saudara-saudaranya tanpa alasan yang jelas pun. Dia bisa nyalahgunain kuasa untuk bikin saudara-saudaranya itu makin terpuruk. Bisa, teman-teman. Dia bisa ngejual bahan makanannya mungkin dengan harga mahal sehingga mereka mati kelaparan. Bisa, teman-teman. Tapi Yusuf nggak lakuin itu. Dia juga nggak nunggu saudara-saudaranya itu kayak minta maaf duluan, sadar ini Yusuf loh. Dia nggak nunggu saudara-saudaranya itu untuk ngomong, maaf Yusuf dulu, aku kayak gini-gini, sekarang kasihlah kami ini. Enggak, teman-teman. Ketika dia lihat saudara-saudaranya itu, dia sampai undang mereka untuk ke rumahnya, ngundang si saudara-saudara ini ke rumahnya si Yusuf yang di Mesir yang udah besar gitu. Dia undang ke sana, mereka makan bersama. Dan Yusuf mengenalin dirinya, ini saudara aku, ini saudaraku, ini aku Yusuf, orang yang kamu buang dulu. Yusuf bisa, sekali lagi bisa menjarakan saudara-saudaranya, bisa banget. Tapi Yusuf milih ngampuni, Yusuf milih bersama-sama dengannya. Yusuf milih untuk hidup bahagia, bahkan sampai ngerawat semua keluarganya, suruh datang sini ke Mesir aja, aku kasih tanah nih. Yusuf kasih semuanya sama saudaranya, di tengah-tengah dia saudara-saudaranya itu udah jahat sama dia. Teman-teman, sekali lagi, teman-teman mungkin merasa hidup ini nggak adil. Hidup ini jahat sama aku. Saudara-saudaraku jahat sama aku. Keluargaku jahat sama aku. Kenapa sih aku harus mulai duluan untuk mengampuni? Kenapa sih harus mulai dari aku agar keluargaku pulih? Kita lihat Yusuf, teman-teman. Dia nggak nunggu. Itu mulai dari dia dan keluarganya dipulihkan. Keluarganya diberkati. Kalau kamu mau keluarga kamu dipulihkan, kalau kamu mau keluargamu diberkati, teman-teman, ingat untuk mulai dari kamu mengampuni keluargamu, peluk keluargamu. Roma 12 ayat 18 ngomong gini, teman-teman. Roma 12 ayat 18 itu ngomongin bahwa kita itu punya tanggung jawab, kita itu punya kemampuan untuk membawa perdamaian. Kakak bacain ya, Roma 12 ayat 18. Gini bunyinya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ketika kita mampu, ketika kita bisa, kita itu punya kemampuan untuk bisa bersama-sama untuk membawa perdamaian dengan semua orang, termasuk dengan keluarga kita. Di Matius 5 ayat 9 akan dibilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi teman-teman, melalui ayat hari ini, aku mau ajak teman-teman dan dari kisah Yusuf tadi untuk jadi pembawa damai di keluarga kamu.
mulai dari kamu untuk bawa pemulihan dari keluarga kamu. Seperti minggu lalu yang dijelaskan soal Mazmur 128. Kita nggak bakal bisa mulai dari kita kalau kita nggak dekat sama Tuhan. So teman-teman, aku mau ajak teman-teman supaya sanggup untuk mulai mengampuni. Mungkin berat banget. Orang tua aku jahat banget, Kak. Kakak aku jahat banget sama aku. Pasti berat untuk ngampuni mereka. Pasti berat untuk baik sama mereka. Tapi bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu bisa bantu kita untuk bisa jadi pembawa damai di keluarga kita, mengampuni keluarga kita. Dan dari situ keluarga kita dipulihkan, teman-teman. Amin. Teman-teman mau jadi pembawa damai di keluarga ya? Teman-teman mau jadi seperti Yusuf yang melalui dia yang mulai mengampuni, keluarga dipulihkan? Kalau teman-teman mau, yuk kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa, teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Dan kami hari ini udah belajar sekali lagi ya Tuhan, tentang bahwa melalui kami, mulai dari kami, keluarga kami bisa dipulihkan. Kami telah belajar dari Yusuf ya Tuhan. Yusuf mungkin pernah disakiti oleh keluarganya, tapi dia memilih mengampuni keluarganya, mengampuni saudaranya. Dan dari situ keluarga dipulihkan. Pakai kami juga Tuhan, agar melalui kami, keluarga kami bisa dipulihkan. Kami nggak kuat kalau sendiri, tapi kami tahu terhubung dengan-Mu, itu kami bisa membawa pemulihan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah GC From Home kami pada hari ini. Dan kami berdoa kiranya Engkau terus berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati setiap adik-adik teman-teman GC yang ada di tempat ini. Engkau berkati orang tuanya, Engkau jagain keluarganya. Dan kami rindu keluarga-keluarga yang mungkin buruk hubungannya dapat Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Terima kasih untuk gereja yang luar biasa. Terima kasih untuk gembala-gembala yang luar biasa. Terima kasih untuk departemen-departemen yang luar biasa. Secara khusus komunitas kami Junior Church. Terima kasih untuk kakak Mina yang luar biasa. Kiranya Engkau terus berkati dan berjalan bersama dengan para pemimpin, para kak Bina, semua orang yang terlibat dalam gereja. Kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia. Pemulihan ada juga pada Indonesia. Kota Medan juga terus Engkau berkati ya Tuhan, agar kota Medan tumbuh menjadi kota yang baik. Indonesia tumbuh menjadi negeri yang baik. Kami juga mengangkat tangan kami untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Diberkatilah tembok dan purimu. Dan kiranya berkat dari Yerusalem mengalir kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya ini doa kami, dan sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita arahkan tangan, hati, dan pikiran kita ke surga. Pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Oke, thank you teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Bye-bye.